momen di mana pokoknya kalau maghrib jam 6 sore, jam 5 kita semua nih ayah, mama, anak jam 5 udah di rumah mandi, setengah 6 kumpul di meja makan. Tungguin maghrib 30 menit di meja makan. Jangan bersibukkan sama gadget, bergaul sama manusia. Ya setidaknya menjelang buka puasa kalau perlu nonton ngaco ya. Ya, nonton ngaco di ruang TV keluarga. Nah, duduk nih. Kan di YouTube ada di Indopos Channel. Anak 3, orang tua 2 nonton kita. Iya. Ngabuburit ala Indoposko sambil nunggu azan maghrib. Iya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Viewer Indoposko Channel, viewer ngaco ngobrol ala Indoposko dimanapun berada. Jumpa lagi kita dalam program yang istimewa dalam bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Makanya ngaco kita geser sedikit menjadi ngabuburit ala Indoposko. Kembali bersama saya Rahman, karibnya disapa Aldo, untuk membawakan acara ini. Untuk kita ngobrol menjelang waktunya viewer untuk berbuka puasa, kita kasih dengan hasanah keislaman, pengetahuan tentang keislaman, maupun soal Ramadan, maupun dengan puasa dan lainnya. Untuk itu kembali kami kedatangan seorang tamu, Bapak Ustadz Lutfi Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi Ustadz. Salam sehat selalu, lahir dan batin, puasanya lancar, ibadah sunnah maupun wajib ya Ustadz ya. Baik, insyaallah. Baiklah viewer ngaco dimanapun berada, kita akan ngobrol kali ini soal masih soal Ramadan, bahwa Ramadan itu bulan keistimewaan, bulan segala kebaikan di sana, juga bulannya silaturahim salah satunya. Dan lebih dari itu, kita mulai dari silaturahim di keluarga. Karena Ramadan kita tahu adalah bulannya keluarga salah satunya. Karena dengan Ramadan kita banyak berkumpul dengan keluarga, bersilaturahim, baik menjalankan ibadah maupun hal lainnya yang terkait dengan Ramadan. Ustadz Lutfi, Ya, Ramadan adalah bulannya keluarga. betul. Gimana nih, Ustadz? Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Seperti membuat satu bulan di mana bulan ini bulan yang sangat identik dengan perkumpulan dan pertemuan keluarga yang lebih intens selama sebulan itu. Oh iya. Makan bersama aja. Makan Saya bersama. nih, Ustadz, kalau nggak Ramadan, itu rasanya jarang banget. Iya. Gitu. Makan bersama-sama di satu meja makan bersama-sama gitu ya. gitu. Tapi kalau di Ramadan, itu ya misalnya saya nih, Ustadz, barangkali kalau buka puasa bisa di mana aja gitu karena aktivitas dan lain-lain. Tapi kalau sahur itu udah pasti sama Betul. keluarga ya. Kalau Maksudnya sahur itu ya? sudah pasti sama keluarga, bangunnya bareng, Mm-mm. lalu sahurnya bareng, Iya. lalu sholat subuhnya berjamaah. Makanya dalam sahur itu tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Nabi itu, sahurlah kalian walaupun kalian cuma seteguk air, beberapa butir kurma, tasaharu kata Nabi, sahur, jangan dilepas sahur. Fa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya dalam sahur ini, activity makan ini ada keberkahan. Islam kan luar biasa Mas Aldo. Makannya aja berkah, apalagi sholatnya. Iya. Islam itu luar biasa. Kalau lapar muncul berkah wajar. Iya. Ini makan Berkah. apalagi macam orang Indonesia yang memang makannya bervariasi. Iya. Nah, kadang lauknya ada yang gorengan, ada yang rebusan. Ya. Mungkin ntar jarang kalau gorengan aja. Emang minyaknya lagi problem nih ya. Iya, ada tapi ya menjulang lah harganya begitu ya. Gitu ya. Jadi inilah bulan di mana keluarga lebih banyak intens berkumpul, berkomunikasi. Kalau sekarang mungkin kita berkomunikasi via telekomunikasi. Teknologi. Tapi kalau di Ramadan memang pertemuan fisik. Di sahur ketemu. Dibuka. Jadi nggak ada sahur virtual itu nggak ada sahur virtual. Nanti juga makannya virtual juga berarti. Iya. Nah, oleh karenanya sampai-sampai Nabi bersabda,
min sa'adatil mar'i al-jarus soleh, kata Nabi. Bagian dari kebahagiaan seseorang itu al-jarus soleh. Orang-orang al-jaru asal kata dari jiwar, orang-orang yang di sekitarnya orang-orang soleh. Mas Aldo akan bahagia kalau orang-orang yang mengelilingi Mas Aldo orang-orang soleh. Istri solehah, anak semua soleh-solehah, mertua orang-orang baik, Mas Aldo akan bahagia. Saya juga akan bahagia kalau orang di samping kanan kiri ini ring satu kita katakanlah, keluarga inti. Ini orang-orang soleh, kita akan bahagia. Tapi naudzubillah, berapa banyak orang yang keluarga intinya bermasalah. Punya anak, ini contoh saja, punya anak 4 misal. Jangan 4-4-nya masalah, jangan terlalu ekstrim. Iya. Contohnya, 1 aja kena narkoba, itu berantakan sekeluarga. Alhamdulillah. Kenapa? Lepas dari al-jarus soleh itu. Ring 1, ring 2-nya mana? Keluarga besar. Keluarga besar. Masuk paman di situ. Oh, ring 1 keluarga inti. Ya. Ring 1 itu yang mana Pak Ustadz? Ring 1 itu pertama kakek nenek. Orang tua kandung 2. Iya. Mertua 2. Udah 6. Pasangan hidup, anak. Itu namanya ring 1. Keluarga. Di luar itu, ring 2. Masuk paman, sepupu, masuk itu. Keponakan. Nah, itu semua ring 2. Kalau ring 2 kita orang-orang baik, orang-orang soleh, kita akan bahagia. Tidak banyak konflik dengan keluarga besar. Oh, jadi momentum Ramadan tuh kalau kita dengan keluarga tuh jauh lebih baik deh. Maksudnya jauh lebih baik. Ada keberkahan, ada kebahagiaan di situ. Ya. Begitu masuk melebar lagi ke ring 3, ini masyarakat, bangsa, dan negara. Betul, dari ring 3-nya. Kita sebagai masyarakat nih, masyarakat awam akan bahagia kalau negara kita aman, tentram, kesehatan, pendidikan, perekonomian terjamin, kita akan tenang. Makanya ring 1-nya dulu tuh. Nah, makanya ring 1 inilah ring 1 yang mesti kita jaga lewat momentum Ramadan. Ini mesti kita jaga nih. Baik sahurnya maupun puasanya, buka puasanya, tarawehnya, apanya, sebisa mungkin kalau kita tidak ada aktiviti kesibukan di pekerjaan, sebisa mungkin daripada menghabiskan waktu di luar, mending habiskan waktu bersama anggota keluarga. Ini momentum Ramadan. Kalau di luar Ramadan, ada yang sarapan jam 6 pagi karena mau sekolah, ada yang sarapan jam 7 pagi, ada yang jam 8 pagi, atau mungkin lain waktunya. Lain waktu. Makan sore, ada yang jam 5 udah makan, ada yang jam 7 malam baru makan, lain-lain. Tapi kalau Ramadan, kumpul semua. Jadi satu kesatuan. Jadi Ustaz, kalau di Ramadan itu kan sedikit melebar ya, walaupun ada baiknya. Banyak anggota keluarga besar, keluarga itu minimal 1 kali aja dalam sebulan pasti dia mengadakan buka puasa bersama yang dilanjutkan dengan ibadah sholat maghrib berjamaah, kemudian Isya, lalu tarawihnya. Itu salah satu menguatkan ini juga ya. Dan itu itu yang tidak dirasakan selama pandemi 2 tahun terakhir. Makanya begitu pandemi sudah mulai terkendali, orang-orang sudah bisa bertemu sama manusia. Bukti bahwa bulan Ramadan ini betul-betul bulan keluarga. Ketika aktiviti keluarga dibatasi, ada yang kurang dengan Ramadan 2 tahun terakhir itu. Ke masjid agak ragu. Repot kita dulu kalau mau ke masjid. Sejadah bawa, masker bawa, sanitizer bawa. Repot banget. Sholat tarawih kan gerah, pakai masker, tambah panas lagi. Wah, kantong kita penuh tuh, ada masker cadangan. Iya, ada sanitizer. Repot banget. Nah, kalau sekarang, dulu pun kita, mohon maaf ya, ketemu saudara, ketemu keluarga, ada rasa, dia demam gak ya? Dia cukup dengan prokesnya nggak ya? Jangan-jangan, jangan itu ada rasa itunya. Sehingga fungsi Ramadan sebagai bulan keluarga di zaman pandemi agak-agak ini sebenarnya, agak-agak terdistorsi lah bahasa kitanya. Maka di tahun ini 1433 Hijriah, 1443 Hijriah, mudah-mudahan momentum Ramadan sebagai bulan keluarga bisa lebih maksimal. Walaupun nih saya buat evaluasi aja di beberapa hal ya. Kadang kita suka muhasabah diri kita juga, muhasabah keluarga-keluarga yang umumnya juga gitu. Dalam konteks keluarga misal gitu Mas Aldo. Kenapa ya kadang-kadang kita suka berpikir kenapa ya banyak orang lebih loyal
ke teman satu tongkrongannya ketimbang sama saudara kandungnya. Itu. Ya. Itu apa sebab? Saya rasakan fenomena itu. Ada abang atau kakak rela minjemin barangnya untuk temannya, tapi begitu barangnya dipakai adiknya, marah bukan main. Iya, iya. Begitu sebaliknya, dan begitu. Apa sebenarnya sebab ini? Mudah-mudahan dengan momentum Ramadan ini, kita lebih loyal kepada keluarga yang memang jelas ini darah daging kita. Betul. Abang kita, adik kita, anak kita, itu kan darah daging semua. Orang bilang susah, yang pertama nolongin ya keluarga. Iya, gitu. Mau apapun yang terjadi dengan diri kita, itu udah pasti keluarga yang paling Keluarga, benar-benar. Tidak yang lain-lain begitu. Makanya ada, ini bukan hadis ya, ada kalimat hikmah dari para ulama. Sodikuka man abkaka, laisa man adhakak. Sodikuka man abkaka. Saudaramu itu adalah orang yang nangis bareng kau. Itulah saudaramu. Laisa man adhakak. Bukan orang yang ketawa bareng kalian. Orang yang ketawa bareng kita lagi jaya. Iya. Bareng kita dia di sini. Begitu kita bangkrut, nggak bisa neraktir dia lagi, pergi dia. Oh, lagi jaya, orang nggak kenal kita aja. Kenal. Wah, teman SD, gitu, ya. teman kuliah, satu rating dulu. Wah, itu bukan ini lagi, udah rahasia umum. Begitu, mohon maaf, ada masalah, ada apa, kita nangis, kabur mereka. Lalu yang tersisa keluarga. Jangan sampai kita menyakiti keluarga. Teman pergi meninggalkan kita, keluarga, naudzubillah, tidak menerima kita kembali, naudzubillah. Mau kemana kita? Maka momentum Ramadan sebagai bulan keluarga ini yang mesti dieratkan lagi. Jangan sampai yang terjadi di masyarakat kita nih, lebih enak berhubungan sama orang lain daripada sama keluarga. Nah itu, iya. Itu juga kritik kita itu. Kalau sama kakak lu galak banget, tapi dipinjam sama temennya, dikasih aja tuh barang 3 hari 4 hari nggak diminta. Tapi sama adiknya sama ininya luar biasa, ini kritik lah, autokritik kepada kita. Ya Ustadz, kalau soal Ramadan adalah bulannya keluarga, kita nih ya, kepala keluarga, kemudian istri, barangkali kan punya kesibukan dan lain-lain. Itu bagaimana caranya kita jadikan Ramadan ini bulan keluarga kita? Gimana kita memberi tipsnya supaya kita bisa menyisihkan waktu untuk keluarga? Kan banyak hal yang bisa kita ajarkan ke anak kita, ke istri kita. Soal pentingnya Ramadan tuh emang selain kumpul, tapi ada hikmah loh di balik itu gitu. Nah betul. Makanya saya selalu mengatakan gini, apapun masalahnya, solusi cuma satu. Komunikasi manusia dengan manusia, masalah clear. Bagaimana caranya membangun komunikasi dengan istri, dengan anak terkait Ramadan sebagai bulan keluarga? Komunikasikan. Bangun komitmen. Bangun komitmen. Pokoknya ngomong. Memang ini pasti ngomong. Kita ini manusia yang kadang-kala jangan nggak ngomong, jadinya mispersepsi. Benar. Kenapa? Kita seringkali tidak mampu menangkap simbol. Ayahnya maunya begini, tapi nggak ngomong, ayahnya cemberut aja. Anak kan nggak ngerti simbol-simbol ini. Ini ayah maunya apa sih? Apa? Kesalahan menangkap simbol. Niatnya kemari, ditangkapnya begini. Biar nggak salah terhadap simbol, ngomong. Komunikasi. Bangun komunikasi, bangun komitmen. Pokoknya kita semua sahur di rumah, buka puasa di rumah. Komitmen semua, komitmen. Atur waktu, pokoknya semua anggota keluarga kalau sahur mungkin di rumah. Kita komitmen jam 5 udah di rumah. Nah, ini kan ngobrol daripada maunya begitu tapi nggak ngomong, cuma ngomel aja. Tuh. Iya. Simbol ini kan nggak ditangkap oleh anggota keluarga. Makanya bangun komunikasi antar manusia, ngobrol. Nah, itu pentingnya. Ngobrol bisa di depan TV, bisa saat lagi bawa mobil sekeluarga, dengan bahasa-bahasa yang ringan, jangan juga terlalu serius banget. Kita bangun komitmen. Jadi memang tidak heran ya kalau Ramadan itu menjadi tempat berkumpulnya keluarga. Ada acara-acara tuh memang harus di Ramadan gitu. Betul. Diadakan, dan insya Allah semuanya tuh hadir dan bisa merasakan buka bersama, ya buka puasa bareng semuanya. Betul. Begitu. Memang jadi suasananya beda begitu. Memang ini momentum yang tidak ditemukan di bulan yang lain. Pokoknya pertemuan, silaturahim, kumpul, tidak ada seindah Ramadan dan Syawal. Kita ke rumah orang tua,
di bulan lain sama di Ramadan dan Syawal lain. Hmm. Walaupun bawaan kita mungkin sama, Iya, bawaan iya. kita sama, masih anak orang tua kita. Tapi begitu kita datang ke rumah orang tua kita di Ramadan jam 5 sore mau buka puasa lain. Dengan bulan-bulan yang lain yang bukan Ramadan datang jam 5 sore juga lain. Nah, makanya dan memang inilah bulan di mana kalau ada something happen yang terjadi di tengah-tengah keluarga, ngebasuhnya di Ramadan. Kadang-kadang kan namanya hidup ada aja masalah. Iya. Ada ini, maka membasuhnya di Ramadan dan di Syawal ini. Barangkali juga Ustadz ya, ada teman-teman kita kan yang bekerja masih jauh dari keluarga, lain-lain. Kalau memang ada pilihan Ramadan adalah bulan berkumpulnya keluarga, saya rasa terlepas dari mereka punya kewajiban, rasanya mereka ingin juga berkumpul dengan keluarga ya. Cuma karena mereka ada kewajiban bekerja, betul. satu dan lain hal, itu pasti ada komunikasi tuh setiap hari tuh. Betul. Apakah nanyain hari ini buka puasanya pakai apa dan segala macam gitu ya. Iya gitu. Artinya gini, idealnya begitu, bahwa sahur dan berbuka adalah bersama-sama. Tapi kalau dalam satu dan lain ada pekerjaan, ada kesibukan yang tidak mungkin ditinggal, lagi-lagi ngobrol manusia dengan manusia. Selesai. Ngobrol, bangun komitmen, menjelaskan begini dan begitu, maka saya pikir pihak keluarga pun bisa memahami bahwa ayahnya keluar bukan untuk kemana-mana, tapi untuk mencari nafkah bagi anggota keluarganya juga. Cuma mungkin jam pekerjaannya berbeda, atau mungkin jaraknya di luar kota. Bagaimana caranya? Ngobrol. Berkomunikasi dengan intens, jangan dengan simbol. Simbol kadang suka nggak ketangkep sama kita. Betul. Di pojokan cemberut, ya kenapa? Kita nggak tahu. Setidaknya kalau simbol itu cuma diri kita yang paham. Iya. Orang lalu, jadi simbol ini aneh. Kita memberikan simbol yang kompleks, tentang perasaan kita yang kompleks kepada orang, kita kasih simbol, lalu kompleksitas itu kita paksa orang ngerti. Orang nggak ngerti dengan simbol-simbol kita. Makanya bicara lah, ngobrol lah gitu. Dengan bicara ada dialog, dialog kan ini. Nanti ketemu sebuah gagasan, gitu. Dan itu memuaskan semua pihak, katakanlah saya, Ustadz gitu ya, artinya ketemu titiknya gitu. Saya membayangkan sebenarnya, mungkin sahur kita nggak banyak bicara karena mungkin campur ngantuk. Iya, betul. Tapi berbuka puasa adalah momen di mana pokoknya kalau maghrib jam 6 sore, jam 5 kita semua nih, ayah, mama, anak, jam 5 udah di rumah mandi, setengah 6 kumpul di meja makan. Tungguin maghrib 30 menit di meja makan. Jangan bersibukkan sama gadget, bergaul sama manusia. Ya setidaknya menjelang buka puasa kalau perlu nonton ngaco ya. Ya, nonton ngaco di ruang TV keluarga. Nah, duduk nih. Kan di YouTube ada di Indopos Channel. Anak 3, orang tua 2 nonton kita. Ngabuburit ala Indoposko sambil nunggu azan maghrib. Nah itu, disitulah kita ngobrol, kita ini. Bang, gimana kuliah bang? Itu di situ enak. Iya. Dek, kamu kemarin baru ujian ke kelas 3. Gimana dek? Rencana mau kemana? Tuh di situ. Di situ. Handphone lepas dulu deh. Komunikasi dengan orang dulu nih kita. Jangan komunikasi dengan alat terus kita nih. Gadget lepas dulu. Dah. Begitu menjelang berbuka nonton Indoposko. Nah itu. Cocok. Ngaco ya. Iya. Sambil nunggu tanya activity bang di kampus gimana? Dek sekolah gimana? Kamu ada nggak kesulitan? Kamu nanti apa nih hobi? Enak. Jangan juga kita membawa anaknya terlalu serius lah. Misalnya gini, pokoknya kita harus beribadah sama Ramadan ini. Anak-anak keberatan dengan tema-tema begitu. Lebih supel, lebih ringan. Ngobrol dengan manusia. Ini penting. Zaman sekarang, ya karena teknologi lah. Kita kesepian di tengah keramaian. Iya. Kumpul semua anggota keluarga buka puasa bersama. Begini. Buat apa dari rumah datang ke rumah orang tua sampai 20 orang, ujung-ujungnya begini. Handphone saya taruh dulu. Nikmati percakapan dengan manusia. Apalagi di situ darah daging kita, kakak abang kita, keponakan orang tua. Puas-puasin. Nanti begitu pulang sampai rumah jam 8 malam, kalau mau balas WA, balaslah. Iya, benar. Kecuali telepon urgent dari bos, angkat dulu kalau itu. Baiklah Ustadz Lutfi, kita menarik sekali nih, namun demikian harus kita akhiri perjumpaan kita
dan ini jadi hasanah pengetahuan baru buat viewers ngaco ngabuburit ala Indoposko. Anda bisa saksikan di YouTube di Indoposko Channel, bisa buka nanti sebagai teman untuk nanti buat buka puasa. Ustadz Lutfi, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Baiklah, viewer ngaco dimanapun berada, ngabuburit ala Indoposko, kita akhiri saja perbincangan kita dengan Ustadz Lutfi. Mudah-mudahan ini jadi menambah wawasan keislaman, kemudian kita semua dapat sehat di Ramadan ini, bisa menjalankan segala ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Akhirnya seluruh kru yang bertugas di podcast ngaco ini, ngabuburit ala Indoposko, mengucapkan selamat menjelang berbuka puasa bagi Anda umat Muslim, umat mukmin yang menjalankannya. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Lutfi Nugraha ingin mengucapkan selamat berpuasa bagi seluruh para viewers Indoposko, ngabuburit ala Indoposko di Ramadan 1443 Hijriah. Jangan lupa saksikan ngabuburit bareng Indoposko ngaco di channel resmi Indoposko sepanjang Ramadan 1443 Hijriah. Tetap sehat, tetap semangat, panjang umur, murah rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.